Anda kembali di Dialog Nusantara Petang dan kita masih bersama dengan Kabid Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Mas Iman Zanatul Hairi. Mas Iman, tadi Anda mengatakan tadi sudah dijelaskan ya mengenai hasil dari survei yang dilakukan oleh P2G. Ini diantaranya ada juga yang responden yang diukur dari tingkat penghasilannya. Nah ini kalau dilihat, apakah memang ada implikasinya antara ada korelasinya antara tingkat penghasilan atau sosial ekonomi seseorang dengan tingkat ketidaksetujuan mereka untuk memvaksinasi anaknya? Iya, ini sangat penting sekali kami lakukan pengambilan data mengenai penghasilan orang tua karena kita sadar betul bahwa kondisi perekonomian juga kan ikut terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Ya. Dan kami memang melihat bahwa beberapa orang tua ya di antara mereka memang gamang dan lain sebagainya, mungkin mereka juga salah mengambil keputusan dan lain seterusnya. Ini juga diakibatkan karena masalah-masalah ekonomi. Kami juga memang mendengar juga beberapa data kualitatif yang menyatakan bahwa orang tua mulai menurunkan standar pendidikan anaknya gitu. Misalkan yang tadinya di swasta, dia kemudian ke sekolah negeri dan lain sebagainya, terjadi juga di masa-masa penerimaan siswa baru gitu. Jadi kami kira pendapatan ini juga sangat penting. Pasti ini berkorelasi terhadap program vaksinasi dan juga pembukaan PTM seperti itu. Baik, dari hasil survei Anda terhadap responden dengan sejumlah kategori dan juga kemudian juga indikator-indikator yang ada, kesimpulannya apa saja yang diperoleh? Iya, kami memang setelah melaksanakan survei ini, kami juga merekomendasikan sekitar 10 rekomendasi dari P2G ya. Jika kita persingkat, pertama dari angka-angka penolakan tentu saja terhadap vaksinasi, kami melihat perlunya sosialisasi dan juga edukasi terhadap manfaat vaksinasi anak. Di mana kami kira kementerian terkait seperti Kemenkes dan juga Kemdikbudristek, Kemenag, Pemda, dan juga instansi terkait ini mesti menggandeng organisasi komite sekolah katakanlah ya, agar bisa bersama-sama mensosialisasikan program ini. Kedua, kami juga berharap sekolah-sekolah lebih proaktif karena kita tidak bisa hanya mengharapkan vaksinasi dari program pemerintah. Program pemerintah ini juga kan kebagi-bagi. Kami contohkan misalkan di beberapa sekolah swasta mereka mengandalkan ikatan alumninya bekerja sama dengan organisasi sosial masyarakat, BUMN, pihak swasta untuk melaksanakan vaksinasi gratis terhadap anak secara mandiri. Jadi saya kira kalau sekolahnya proaktif ini juga bisa jemput bola terhadap vaksinasi. Jadi kami kira kata kuncinya adalah inisiatif vaksinasi mandiri oleh sekolah. Oleh karena itu juga kami harapkan ini bersifat gratis, mengingat juga kan ada isu mengenai vaksin berbayar gitu. Nah kalau siswa ini suruh bayar, nah ini repot lagi gitu. Yang ketiga, bagi sekolah yang sudah menggelar PTM ya, pembelajaran tatap muka yang terbatas, kami harap ini ada persyaratan, misalkan siswanya sudah divaksinasi. Nah, dengan demikian mereka bisa lebih aman gitu. Karena kan kita melihat juga ya bahwa sebetulnya di daerah-daerah mereka tidak bisa juga melaksanakan PJJ, mengingat fasilitas digitalnya juga kurang mumpuni. Bagaimana perangkat digitalnya, sinyal dan internet itu juga sangat mempengaruhi. Jadi kalau memang di daerah-daerah tersebut yang terisolasi secara tidak langsung karena kepulauan dan lain sebagainya, sebaiknya dilakukan PTM saja. Hanya kami tetap ingin lembaga terkait dinas pendidikan daerah ini lebih proaktif untuk menjaga mereka. Mumpung mereka ini belum ada COVID, belum menjadi zona merah, ini dijaga gitu. Artinya mereka bisa tetap dengan PTM gitu. Nah, tapi bagi P2G tentu saja minimal ada 4 indikator gitu ya. Kalau memang sekolah memang harus mulai tatap muka. Pertama, tuntaskan dulu vaksinasi guru karena masih banyak yang belum. Saya juga pribadi belum, termasuk di Jakarta, tenaga pendidik dan siswa. Kedua, sekolah sudah memenuhi, saya katakan lagi, daftar periksa, yaitu dashboard yang dibuat oleh Kemdikbud agar sekolah mengisinya mengenai kesiapan mereka terhadap PTM dengan standar-standar
apa protokol kesehatan gitu. Karena kami lihat sampai hari ini presentasenya masih landai, masih di angka 50% sekian. Artinya banyak sekolah-sekolah yang belum mengisi atau belum katakanlah menyatakan dirinya layak untuk diadakan PTM. Nah, kalau seperti itu kan jangan sampai dipaksakan. Ketiga, dan ini sangat penting, pemetaan terhadap sebaran COVID di daerah tersebut. Bagaimana positif rate-nya? Kita samakan dengan misalkan standar dari Ikatan Dokter ataupun juga dari WHO. Dan yang terakhir, jangan melupakan izin dari orang tua. Jangan sampai sekolah ini memaksakan izin dari orang tua sehingga bersifat perwakilan. Ini harus benar-benar mendapatkan persetujuan secara individu. Itu yang keempat. Dan yang kelima, sekali lagi, dan ini pengulangan yang tadi, agar daerah yang zona hijau dan memang terkendala PJJ, sebaiknya mereka melaksanakan PTM terbatas, tidak apa-apa gitu. Tapi mohon ini diawasi dengan ketat oleh lembaga terkait seperti Kementerian Pendidikan, Kemenag, dan lain seterusnya. Yang keenam, kami juga berharap Kemdikbudristek, Kemenag, Kemenkes, dan Pemda harus melakukan pemetaan. Ini selalu kami tekankan gitu ya. Pemetaan ini penting gitu, karena kalau tidak ada pemetaan, ini kita seperti bermain dengan nyawa banyak orang gitu. Yang ketujuh, ini berbicara mengenai pelanggarannya. Tentu saja ketika PTM terjadi dan ini ada potensi penularan, ini harus juga dilakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Karena kalau tidak ada sanksi yang tegas, maka katakanlah para pelanggarnya ini sekolah, guru atau siswa ini merasa oh ini tidak apa-apa, tidak bermasalah. Nah ini yang nggak boleh gitu. Karena dengan begitu kedisiplinan kita akan semakin kendor, protokol kesehatan juga akan kendor, dan ini akan berdampak seperti kita lihat hari ini gitu. Lalu yang kedelapan, kami juga berharap ada komitmen dan juga teladan dari guru. Saya juga sebagai guru terhadap 5M gitu kan. Sekolah mesti melakukan perencanaan pembelajaran yang sangat efektif. Meskipun dari Kemdikbud katakanlah aturannya hanya 2 jam sehari dan 2 hari seminggu. Kami sadar betul ini sangat tidak sempurna gitu ya. Tetapi berpotensi sangat tidak maksimal. Belajar, saya ulangi kembali, 2 jam sehari dan 2 hari selama seminggu. Tapi mau tidak mau, kalau memang hanya itu kesempatan yang kita miliki, kita harus lebih selektif. Artinya berarti mata pelajaran yang sangat esensialis, yang artinya akan diajarkan dalam 2 jam tersebut. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, agar dilanjutkan mendorong penyediaan infrastruktur untuk blended learning. Bagaimana guru bisa beradaptasi untuk 2 kondisi yang sama. Dari untuk online dan juga offline, bagi yang belajar di rumah dan juga belajar di sekolah secara bersamaan, yang kita sebut sebagai blended learning. Dan yang ke-10, kami harap Kemdikbud menunda implementasi kurikulum baru sekolah penggerak di 2.500 sekolah. Saya ulang kembali, 2.500 sekolah. Karena pertama, persiapannya belum optimal. Kedua, perangkat pembelajarannya belum tersedia. Ketiga, pemahaman guru terhadap kurikulum baru ini masih minim. Yang keempat, kondisi masih pandemik. Kenapa kita tidak memakai kurikulum darurat yang selama 1 tahun ini kita pakai? Lalu yang kelima, ada kekhawatiran guru dan orang tua ini melalui kurikulum penggerak ini malah menjadi beban baru bagi anak. Kita harus paham betul bahwa ini adalah kondisi pandemik, maka kita tinggal melanjutkan saja kurikulum darurat yang selama ini kita laksanakan. Jangan ditambah dengan kurikulum baru yang justru pada akhirnya akan menjadi beban buat anak, ketika itu menjadi beban guru dan juga orang tua dan juga sekolah. Seperti itu, Mbak Tasya. Baik, kalau tadi kita mendengarkan bersama 10 rekomendasi yang Anda katakan begitu ya, apakah menurut Anda saat ini kondisi yang nyata atau yang ada di lapangan saat ini sudah bisa memenuhi rekomendasi yang dikeluarkan tersebut? Ya, kalau kita lihat memang dari rekomendasi belum bisa memenuhi, tapi beberapa bisa diupayakan gitu. Kami sadar betul karena kami pun guru, kami pun memang memiliki keinginan gitu ya untuk PTM, pembelajaran tatap muka, tapi kondisi yang sangat buruk ini memaksa kita harus mengambil pilihan yang juga sulit gitu. Artinya seperti yang kami sebutkan tadi, beberapa hal memang bisa meskipun tidak bisa maksimal.
Misalkan untuk PTM terbatas di daerah-daerah yang memang zona hijau, itu kan sebetulnya bisa dilakukan. Yang kurang apa? Yang kurang ya pengawasannya. Ya Pemda, Dinas Pendidikan ya mohon maaf jangan diem-diem aja mentang-mentang di sana zona hijau gitu kan. Nah dan juga di kota-kota besar ya tentu saja yang zona merah itu dilakukan PJJ gitu. Dan selama itu belum selesai, saya katakan seperti vaksinasi guru dan juga vaksinasi anak, maka pembelajaran kita tidak mengatakan bahwa vaksin adalah segalanya, tetapi kemudian ini adalah protokol yang sejauh ini kita ketahui dan kita juga kan mengikuti rekomendasi dari Kemenkes dan Kemdikbud itu sendiri. Jadi kami kira ini memang rekomendasi ini memang tidak akan tercapai sepenuhnya, tetapi ini bisa dicapai seperti itu. Kalau saat ini seperti kita ketahui pemerintah menerapkan PPKM darurat begitu ya, meskipun ada daerah-daerah yang sudah zona hijau dan mengadakan PTM terbatas, apakah menurut Anda PTM terbatas yang dilaksanakan ini cukup bijaksana mengingat adanya ancaman untuk bisa terkena kembali COVID-19? Nah, kami kira juga kepercayaan kita terhadap angka statistik, lalu juga data-data ilmiah dan lain sebagainya, itu harus dilakukan sepenuh hati. Misalkan Kemenkes ini kan punya dashboard untuk tingkat vaksinasi di tiap-tiap daerah, untuk perbedaan zona-zona dari tingkat penyebaran COVID-19, dan juga Kemdikbud juga punya dashboard kesiapan sekolah. Kalau memang kita benar-benar serius terhadap angka-angka tersebut, kami kira PTM secara terbatas di zona hijau itu bisa dilaksanakan. Iya. Persoalannya, ya. Anda mengatakan tadi memang seperti perlu direkomendasi di mana sekolah-sekolah ini perlu memenuhi dashboard yang diberikan oleh Kemdikbud ini, di mana hanya 50%-an begitu ya, artinya partisipasinya masih rendah. Ini apa yang bisa Anda katakan mengenai fakta ini? Pertama ya, ini sebuah dashboard yang harus kita dukung. Kita harus dukung ini. Kalau sekolah memang masih belum bisa menerapkan rekomendasi seperti daftar periksa itu, ya kita katakan sejujurnya agar nanti juga tentu saja kementerian bisa membantu, ataukah ada masalah di dana BOS dan lain sebagainya. Nah, jadi kami kira pengisian ini penting gitu, dan sekolah-sekolah memang kebanyakan mungkin ya di antara di beberapa daerah mengatakan memang kondisinya memang tidak baik. Misalkan mereka memang tidak ada fasilitas kesehatan, termogan lah, tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi kami harap kita menjalani proses itu sebagaimana aturan yang berlaku. Artinya menurut Anda ada keengganan dari para sekolah ini, dari sekolah-sekolah ini untuk mengisi karena adanya kekhawatiran bahwa sekolah mereka kurang memiliki kelayakan dan sebagainya, begitu ya? Ya, kami kira juga ini tidak hanya sekolah ya, kan ada dinas terkait yang harusnya Pemda, dinas juga ikut berperan, begitu ya? Harusnya ikut berperan, ayo gitu diawasi, ditekankan, diberi surat, lalu juga ya secara nasional kementerian juga harus mendorong juga gitu supaya memberikan perhatian seperti itu. Baik. Kalau cuma dibuat websitenya terus suruh diisi kan itu juga nggak mungkin. Baik, perlu adanya perhatian dan bimbingan juga dari pemerintah pusat. Mas Iman, terima kasih banyak atas waktunya bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Baik, terima kasih.